apalagi seakan nggak punya dosa sama temennya, sama tetangga, sama saudara, ya. Yang pernah punya hutang segera lunasi. Ya. Baik, tidak banyak kata dari Abi, ya. Hanya saja, ya. Kata Allah, barang siapa, ini barang siapa? Ya, bukan hadisnya tadi, ini beda lagi ya. Yang menyambut saja, nyambut nih, senang nyambut dengan bulan Ramadan, nyambut aja, nyambut, ya. Senang menyambut bulan suci Ramadan, itqu minana, Allah bebaskan dari api neraka. Nyambut aja, nyambut, senang, ya Allah, alhamdulillah Ramadan, bukan lemas ya, puasa sebulan ya. Padahal enak kalau Ramadan, yang banyak itu yang makanan. Coba Ramadan beda masa Senin Kamis. Kadang makan jaga bisa nambah 3 kali, sebelum maghrib, habis tarawih. Ya, jadi nyambut saja Rasulullah, ya, nyambut saja dibebaskan dari neraka. Apalagi kita menjalankan saum ini dengan benar. Saum seluruhnya, bukan hanya saum menahan lapar dan dahaga. Hatinya saum, pandangannya saum, pikirannya saum. Dari pikiran-pikiran yang jelek dihilangkan jadi saum puasa. Pikirannya husnuzon ke semuanya. Ya, hatinya juga baik sangka ke semuanya. Mulutnya kata-katanya baik semuanya, nggak ada kata-kata lain. Ngata-ngatain teman-temannya, yang lainnya. Nggak ada yang mukul-mukul lagi. Nanti capek puasanya, ya. Kita hanya bisa nahan lapar dan dahaga, tapi pahalanya gak dapat. Ya. Daripada begitu lebih baik tidur. Tapi kata Rasulullah lebih baik apa lagi? Jangan tidur, tilawah, baca Quran. G. Baik, ya. Waktu udah tepat silakan Ustaz. Baik, taruh dulu ya. Ini yang luar biasa sekarang, Ustadz ini juga bukan hanya ngurus santri, tapi juga sekarang mulai ngurusin orang-orang yang diberikan kelebihan dari Allah, yang suka di jalanan tuh, yang menurut kita kurang akal pikirannya, ya, tapi Allah istimewakan di apa lainnya gitu. Kayak sempat viral waktu timnya Ari Untung dari kajian musyawarah hijrah ke salah satu tempat ODGJ di Bekasi, ada yang hafal Al-Qurannya gak hilang, yang perempuan. Aku pernah upload di YouTube, di Facebook. Suaranya masih bagus. Jadi yang dikurangi mungkin daya apa ya? Apa itu sebenarnya? Pikirannya atau apa ya? Tapi kadang hatinya ini atau ingat, tapi Al-Quran masih ingat, berarti kan pikirannya juga masih ingat. Memorinya masih ada. Iya, ya. Mungkin karena sesuatu ada masalah atau memang karena gangguan itu dia orang ODGJ ya. Itu biasa ada gangguan jin juga. Dan jin yang emang mengganggu. Biasa waktu itu meruqyah mereka orang-orang seperti itu emang gangguan jinnya luar biasa. Ya. Nanti sesi pengalaman juga ya, Ustaz ya, tentang itu juga biar anak-anak ini enggak takut kalau bahasa kasarnya orang gila katanya. Ya, nanti kita silaturahim kapan-kapan ke apa sekarang tuh. Dulu mah ke Senantung, sekarang pindah jadi apa namanya? Mentari Hati. Mentari Hati sekarang namanya. Yang dulu depan dapur santri itu. Nah, silaturahim pesantren orang-orang yang luar biasa. Gak apa-apa dikejar-kejar apa nanti ya. Nanti ada yang pintar bahasa Inggris, lebih pintar dari kalian mungkin secara akademik, dari ngaji. Ada yang emang anak pesantren yang gak kuat gara-gara pesantren tradisional kadang puasa. Nggak kuat dipaksa ngamalin ini ngamalin itu, alfiahnya hafal, ya jurumnya hafal, saking nggak kuatnya suruh puasa mutih, jadinya begitu ya, banyak santri yang begitu juga ya. Silakan Ustaz. Sedang ngomongin aja. Ninggalin gubel. Nanti dikeroyok santrinya lagi. Namanya siapa? Absan. Absan panggilannya? Acan. Acan. Sinca Acan. Tuan salim dulu. Jakarta itu. Acan. Dari Jakarta Betawi. Salinya namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tatambuha wa khuluqin nas khuluqin hasan. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, Pondok Tahfidz Darul Ilmi yang saya cintai karena Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan tidak hanya di sini saja, sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketemu kita bertetangga di sana, oke? Mau nggak bertetangga dengan Ustaz di sana? Khusus sahabat saya, teman saya, Ustaz Ahmad atau Ustaz Rusnal Abdul Ghani, subhanallah, banyak namanya. Semoga Allah memberikan istiqomahan, kekuatan iman Islam, kesehatan lahir dan batin, selalu istiqomah dalam perjuangan mengingatkan hidup Islam muslimin, dan tentunya Ma'had Darul Ilmi ini semakin kuat, semakin besar manfaatnya untuk umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak banyak yang bisa disampaikan, ya. Ini santri semua ya Ustaz. Santri sama ada Pengurus ustazahnya. ada yang itu ya. Ustazahnya yang mana aja coba? Ada dua. Ada dua. Mana ustazahnya ngacung? Ngacung. Allahu Akbar. Wah. Allahu Akbar. Wah. Allahu Akbar itu. Allahu Akbar. Yang laki-laki harus lebih kenceng. Allahu Akbar. Ayo dong, lagi sahur juga. Iya. Yang ini yang Ikhwan ya? Ada juga. Ustaznya lagi ngomong gitu. Nah, saya ini banyak belajar ilmu hidup Ustaz. Jadi kalau dalil terlalu harus dihafalkan. Iya. Antum yang ngapalin dalil ya. Saya banyak diperjalankan oleh Allah dari apa namanya, mungkin kalau bisa diceritakan mungkin seperti ada persisnya dengan Ustaz. Pernah ngasong di kereta, di bis, pernah jualan rokok itu Ustaz yang kotak itu, di pasar, tidur di terminal, tidur di stasiun, gitu kan. Karena apa? Mungkin efek dari keluarga saya yang berantakan. Jadi bapak sama ini cerai, habis ini cerai, jadi korban anak. Tidak apalah itu. Perkenalan dulu ya, biar tahu latar belakangnya gimana ini. Tapi itulah sepintas. Jadi banyak hidup di jalan gitu. Jadi yang dirasakan, yang diamati itulah ilmu. Nah, ya sekali ngapalin hadis. Ya, apalah kalau hadis niatnya nama lebih niat itu nama lebih mana wah. Kalau intinya gini, saya ingin memotivasi ya teman-teman di sini, adik-adik, bahwasanya hidup ini adalah pilihan apa bukan pilihan? Saya nanya dulu, bukan pilihan kan? Ya, sudah takdir Allah ya. Berarti hidup bukan pilihan. Ditakdirkan Allah hidup di muka bumi, tapi Allah kasih alat, ya. Dan alat itu sesuai dengan perjalanan, betul nggak? Ya? Betul. Seorang bayi lahir, coba. Bayi lahir perlu apa? Ya? Perlu pisau nggak bayi lahir? Mau merocot tuh perlu pisau kan? Peso perlu? Nggak perlu ya? Bolpen, pensil perlu nggak? Ya? Nggak perlu. Perlunya apa? Nemen perlunya. Nyusu. Yuk, campur-campurnya bahasa Inggris dan bahasa Sundanya. Bayi lahir itu perlu air ASI, air susu ibu. Udah selesai, nangis, tetein ibunya, diam, selesai sudah. Gak boleh, gak minta uang buat jajan, enggak. Tapi dengan berjalannya waktu, gede, dikakumisan kayak yang utang, itu alat untuk hidup itu beda-beda.
Itu yang nusir itu minta sepeda, Abi, Umi sepeda, beliin sepeda. Waktu bayi gak perlu sepeda, ingin lihat namanya sepedahan. Uminya ada uang beliin sepedahan gitu kan. Di pondok ini perlunya apa aja? Asal perlu apa di sini? Antum perlu apa? Ya? Acan. Antum yang gede perlu apa antum? Coba antum hidup perlu apa sekarang? Ilmu, terus alat untuk mencari ilmu apa? Buku, kitab, ya perlu kan? Nah ini sepintas, ini gambaran aja ya. Biar ambil agak semangat. Jadi gini, maksud saya, kalau kita ingin sesuatu, apapun itu nanti di perjalanan waktu itu Allah akan kasih dengan sendirinya, tanpa perlu minta. Itu Allah akan kasih. Jangan ragu, yang bisa itu jangan. Itu namanya apa? Pesimis, harus optimis. Ya, pasti bisa. Nanti Allah kasih ilmunya. Seperti itu. Ya, seperti itu tadi kehidupan ini. Berjalannya waktu, Allah kasih alat-alat untuk kehidupan. Ya enggak? Kalau udah berumah tangga, pisah dengan mertua ya. Pertama mungkin belum punya modal, ikut mertua ya. Piring sudah ada, sendok ayah tanya, segala ayah nginjem kan minta pak ya. Betul. Begitu bisa nggak punya apa-apa, piring nggak punya, sendok nggak punya. Mau minta mertua malu mendingan nanti beli nyicil, gitu kan, beli piring 2 dulu nggak mampu, beli sendok 2, gelasnya nggak punya duit buat beli gelas, ada aqua dipotong jadi gelas, trik gitu kan, iya kan. Itulah kehidupan, sahabat ya teman ya. Tapi ukuran kehidupan itu kita ini berbuat baik atau tidak, itu aja. Di setiap menit, setiap detik gitu. Iya. Saya pernah begini ya, saya menghitung pendidikan. Saya naik motor, bensin saya habis. Ya. Kalau bensin habis, saya tanya tukang bensinnya jauh lagi. Saya mencoba mau hitung orang yang lewat, maksudnya saya dorong motor sampai ke pom bensin, karena bensin, menghitung orang yang lewat ada 1, 14, 2, 3, mantep wae. Begitu orang ke-8, anak muda, kenalan dia kan bensin, enggak, di step sampai jauh lumayan. Saya merenung, ini berarti dia yang harus membuat baik kepada saya, dan pahalanya ini orang ini. Tapi saya tidak bersangka kepada orang yang 7 tadi lewat. Mungkin dia itu rusuknya, sebelum istrinya sakit atau jangan kita bersangka. Mungkin membuat ada mantep gitu. Dan saya sangat jauh ini gantian bensinnya, gak usah. Senangnya saya dibantu orang, berarti timbal baliknya gimana? Kalau kita lagi susah dibantu orang, enggak? Berarti kalau begitu kita harus respect sama orang. Dan Allah itu mengkalkulasi respect kita kepada orang. Ya. Wong kita di dalam dunia medsos aja sekarang udah ketinggalinya, ya, ya kan, yang berbuat baik di apa kan, namanya sosial eksperimen, ya, betul nggak? Ya? Atau gini, ini saya cerita lagi yang tadi, misal, ini si Akang itu kehabisan bensin, ya, ini sosial eksperimen, ada yang nyuting, Bu Imom nyuting lah. Nanti kalau ada yang nolong sama Bu Imom kasih 10 juta misal ya. Tapi nggak tahu kan orang-orang itu
dia kehabisan bensin mau pergi kemana, ada 1 orang lewat, 2 orang lewat, 3 orang lewat, sampai nomor 10 dan nomor 10 nolong si Akang itu. Nah ayo ditolong lah, dapatlah nomor 10 itu uang kan. Berapa tadi? Senang nggak? Nggak tahu pada disusun dari jauh. Coba kalaulah yang tadi nomor 1 sampai 9 dikasih tahu, dihadirkan, Kang kenapa tadi gak nolong Kang? Padahal Kang masih dapat 10 juta. Pasti nyesal ya. Aduh, ada kata gitu kan. Hilang dari 10 juta. Nyesal ya. Itu kalkulasi pahala di dunia. Cash and carry ya, 10 juta dari Mbak Imong. Coba pahala di akhirat yang mana satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 ya. Al-Quran di Alif Lam Mim kan dari 30 kebaikan. Cuman manusia kadang yakin ya. Yang mudah itu pahala di dunia nyesel tadi ya. Ada gak yang nyesel tadi gak sholat tahajud? Ada yang nyesel tadi subuhnya telat ya? Jarang, kecuali santri di sini ya. Hebat gak dari sini? Untuk ke tahap seperti itu perlu proses, perlu latihan dari hal yang kecil. Iya. 4 tahun nih dari sini ada yang nanti punya uang 1 M atau 1 triliun ya. Mau punya uang 1 M. Siapa tahu. Kalau tidak latihan dari hal yang kecil, nanti akan menjadi bakhil, akan menjadi sombong malah. Ya? Tidak kenal dengan orang-orang kecil, bergaulnya di atas aja. Bahaya. Maka hidup itu berproses. Saya tadi bilang proses ya. Proses. Keperluan juga kita proses. Allah nanti akan yakin, akan kasih ilmu. Jadi optimis, gerakan. Menghafal Quran juga perlu proses. 40 kali baru 6. 40 kali baca itu kadang baru nempel kan. Ada yang susah amat ini. Ayat ini kok susah masuk kan. Beda-beda. Tergantung kitanya mungkin. Kalau lagi loading susah juga. Jadi kan memorinya disimpan di sini nih. Jadi mata ini melihat, telinga ini mendengar, otak ini merespon. Gitu, ada 3 ini. Maka kalau kita lihat kuda lumping tuh, ya, jalan kepang itu kalau dimasukin jinnya biar jadi makan beling, mau joget itu kan benar banget. Belingnya dimakan itu kan. Itu sama pawangnya ada yang mendalikannya itu. Ditiupkan dari depan. Untuk kena bujur itu. Dari depan, dari ini otak, depan, mata atau telinga. Belum main bismillah banyak. Jauhkan itu. Diukur langsung jadi. Masuk lewat mata, lewat ini atau lewat otak. Diukur. Kita pun gitu harus dimaksimalkan ini mata ini merespon segala sesuatu yang baik. Dengan dipakai gak baik nanti masuk ke memori ini juga merusak ya. Kita lihat punten-punten yang gambar-gambar gak benar itu kadang waktu sholat bisa masuk tuh. Ini kekuatan memori ini luar biasa dan giganya besar, gak terukur. Bisa memasukkan apa aja kan. Nah, coba ini ingat apa namanya tembok rumahmu di Jakarta ini berapa Pak? Apa depan? Nah, itu memorinya dia itu. Berarti waras ya. Kalau ODGJ itu kadang selang-seling ya, enggak, memorinya udah hang. Iya, orang ada jiwa itu. Ya. Kenapa katanya Ustadz tadi kalau hafal Quran, itu baca Quran masih ada, itulah kekuasaan Allah. Banyak saya juga menemukan itu Jadi tatkala uang mah dia lupa, nama juga lupa, apalagi rumah di mana juga. Kadang udah gak bisa ngomong saking tidak interaksi dengan orang. Tapi kalau dibaca Iqra, ini Iqra,
bisa baca Quran, Al-Fatihah, Anas, Al-Falah masih bisa. Ini luar biasa. Berarti Quran itu memang dijaga oleh Allah. Sampai orang gila pun kekurangan tidak hilang, hafalannya tidak hilang, membaca juga bisa. Subhanallah. Ya. Ini dulu boleh. Oh, berapa menit? Udah berapa menit? 25, 24 menit. Allah Akbar. Baik. Jadi seperti itu. Semua perlu proses, perlu kebiasaan. Coba tangan begini semua. Tuh, ini proses. Ini. Tuh, coba ikuti. Tuh, bisa tuh. Tuh, ini. Nah, tuh kan salah. Nanti belum latihan, tapi kalau latihan mah tuh. Nah, tuh, kan? Ya. Jadi semua juga pelatihan begini aja pelatihan kok, ya. Perlu kesabaran terus saja gini, baru bisa tuh. Tuh. Yang ini masalah tuh kan gini. Ini cengir ini kan, tuh. Nah, kan gitu. Coba step itu kan. Coba bisa lagi ya? Coba yang gede. Barang sama barang. Set. Yang kecil tuh. Ini semua latihan. Kadang ini dekatnya ke sini terus. Deketin ke sini susah. Perlu latihan semua juga. Hidup itu proses. Bisa. Jadi ini sekarang kebiasaan latihan. 1 jam udah yang nggak bisa. Maksudnya bisa. Jadi perlu proses. Ya kan? Bingung kalau ngisi anak-anak ini. Jadi jangan malu karena orang tua kita mungkin ya dari latar belakang dan secara kehidupan di bawah, tidak menutup kemungkinan Allah mudahkan ya, betul kan? Ini kalau hitung-hitungan gaji nih Ustadz nih ngurus seperti ini, coba gimana itu tadi kalkulasinya? Antum punya gaji berapa sih sebulan? Ya? Bisa gratisin anak-anak sekolah. Punya gaji Ustadz. Rumah tangga punya anak 2 aja pusing, orang PNS gajinya 7 juta, ya? Ya ya. Saya mau 8. Hah? Saya mau 8 ya. Berarti bukan hitung-hitungan kehidupan ini, betul gak? Ya. Capek juga sih mas. Kali hitung-hitungan dunia ya. Betul. Ngurus kayak Ibnu Iqbal yang mau kabur. Orang mah hitung-hitungan yang Allah. Ya. Ngurus Yuna apalagi. Maka ulama tidak perlu proses. Ayatnya juga jelas kan? Innama amruhu tidak ada sayaan ayatul lahu kun fayakun. Nah, gitu. Jadi anak-anakku yang dikasih Allah dirahmati, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan ya, sehingga ilmu bertambah. Dan Ustaz juga perlu mengeluarkan ilmu seperti ini. Kalau untuk ke ilmu aja nanti muntah. Dikeluarinnya tadi sama. Belum masuk perlu itu mengasah. Nah, bahasa Sunama ada asah, asih, asuh, saling pikanyaan. Nah, nggak tahu kan omongan? Hah? Yang bisa bahasa Sunda mana yang bisa? Banyak orang Sunda. Tasik kayak Tasik. Halo Tasik. Tasiknya mana Ujang? Ya? Cihiang. Oh kota, kabupaten. Kalau saling asah itu seperti pisau ingin seket, cari pisau lagi. Jadi diapain? Diasah sama pisau lagi. Itu saling asah. Maksudnya apa? Antara kita itu sharing. Mungkin ilmu yang saya dapatkan
tidak ada di Ustaz. Sama Ustaz juga mungkin ada kelebihannya, harus disehatkan. Seperti itu. Coba berat badan. Iya. Perjalanan. Saya sering ini kan, Ustaz ya. Sebenarnya harusnya dialog interaktif. Bangun. Kan saya bangun YouTube ya, bikin YouTube lah. Sama ngedit gak bisa, gimana? Bingung. Ada anak saya alhamdulillah bisa ngeditin. Saya lagi belajar ngedit juga. Nanti ya itu tadi di iring perjalanan itu ada aja. Kadang lagi di jalan mana ada ide untuk menaikkan viewer ya, subscriber ya. Ada itu dikasih oleh Allah. Bikin begini ya.